yang saat demi saatnya sangat berharga, tidak ternilai. Hari Arafah adalah hari Allah membebaskan manusia lebih banyak dibanding hari apapun dari neraka. Allah mendekat, Allah membanggakan siapapun yang hadir di Arafah ini. Dan Allah pun berfirman, apa yang mereka inginkan. Allah yang maha dekat menjanjikan ampunan tiada bertepi. Allah menjanjikan doa-doa diijabah. Tahukah hadirin sekalian, sesudah Rasulullah SAW berkhutbah, lalu Rasulullah yang mulia salat, lalu Rasulullah yang maha, Rasulullah yang sangat agung 6 jam duduk terpakur untuk terus-menerus bermunajat kepada Allah. Padahal beliau tidak punya salah, beliau sudah dijamin. Tetapi di hari Arafah Rasulullah terus-menerus berdoa, terus-menerus memohon kepada Allah. Saking pentingnya doa. Kita ditakdirkan Allah berada di Arafah saat ini. Demi Allah, belum tentu kita akan kembali lagi ke sini. Mungkin inilah satu-satunya saat, dan mungkin inilah saat yang terakhir dalam hidup kita. Berada di Arafah, disaksikan Allah, disaksikan juga para malaikat, dan menjadi saat yang paling mustajab. Inilah saat yang sangat penting dalam hidup kita untuk bisa selamat, juga membantu agar orang lain bisa terselamat. Saudaraku sekalian, Rasulullah SAW di hari Arafah ini benar-benar khusyuk memohon kepada Allah dengan 2 jenis doa. Dan doa terbaik adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Rasulullah berdoa seperti itu. Doa itu ada 2 bagian. Doa dalam bentuk ibadah memuji Allah, dan doa dalam bentuk permintaan. Bukankah kita sholat juga doa? Ingin mendapatkan keridhaan Allah. Bukankah saum kita juga doa agar mendapatkan keridhaan Allah? Amal ibadah adalah bagian dari permohonan kita kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada ilah, ya Allah, tiada yang berhak disembah selain hanya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kita tidak boleh menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan pangkat, menuhankan popularitas, menuhankan suami, menuhankan istri, menuhankan anak, menuhankan orang tua, menuhankan pujian orang. Betapa banyak orang Islam yang Tuhannya banyak, karena yang melekat di hatinya ternyata bukan Allah. Inilah saat kita benar-benar berdoa kepada Allah supaya dilepaskan kita dari menuhankan yang lain selain Allah. Hadirin, kerinduan kita dipuji, dihargai orang lain, kita bisa menuhankan pujian orang, itu pun riya. Riya adalah bagian dari syirik, syirkul asghar, atau juga disebut syirik khafi. Oleh karena itu, ketika kita bermunajat La ilaha illallah, lepaskan di hati kita yang selama ini menjadi senantiasa mendominasi pikiran kita, mendominasi hati kita, yang menjadi tujuan semua kesibukan kita selain Allah. Inilah saatnya kita lepaskan. Karena sehebat apapun amal kita, kalau niatnya salah, udah kalau niatnya salah, maka tidak akan pernah diterima. Lahul mulku,
Dan dalam hati kita di Arafah ini harus hakul yakin, tidak ada yang maha kuasa pemilik kerajaan langit bumi ini selain Allah. Tidak usah kagum kepada dunia ini, tidak usah kagum kepada kedudukan, pangkat, jabatan, karena semua itu hanya ujian dari Allah. Siapapun yang dititipi pangkat, jabatan, harta, jangan pernah bangga, karena itu bukan tanda kesuksesan. Itu adalah ujian dari Allah. Sukses itu kalau kita berhasil melewatinya, tidak menuhankan. Walahul hamdu, dan jangan pernah kita ingin dipuji siapapun, karena kita sudah berikrar semua pujian hanyalah milik Allah. Orang yang tamak akan dipuji, orang yang tamak ingin dikagumi, orang yang tamak ingin diperlakukan spesial, orang yang semua kegiatannya hanya demi penilaian orang, dia tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya bertauhid. Inilah saatnya, lepas kita ini dari keinginan dipuji, dihormati, dikagumi orang, sebagaimana kita menggunakan ihram ini. Lepas kita dari topeng kita yang kita pakai selama ini. Dan lakal hamdu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini selain hanya Allah. Makhluk itu diberi kekuasaan sedikit dan sebentar saja. Bergabung jin dan manusia seluruhnya akan memberikan nikmat kepada kita, tidak akan pernah bisa sampai tanpa izin Allah. Bergabung seluruh jin dan manusia akan mencelakakan kita, tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Inilah saatnya berikrar selama di Arafah ini untuk melepaskan, menuhankan segala sesuatu selain Allah, untuk tidak lengket hati kita melekat dengan topeng-topeng duniawi. Barulah haji kita akan ternikmati. Lalu doa lain yang sangat kita mohonkan dari Allah selama di Arafah ini, kita harus banyak minta kepada Allah, karena doa la yaruddu qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Allah sudah menyiapkan takdir-takdir. Ada takdir yang tidak bisa diubah, tapi ada takdir yang oleh Allah diizinkan diubah dengan doa. Dan inilah saatnya, hadirin sekalian. Berapa banyak orang yang biasa-biasa saja, tetapi hatinya yakin ke Allah, akhlaknya jadi baik, buah dari kekuatan doa. Berapa banyak orang yang cerdas, yang kuat, yang berpangkat, jabatan, populer, tapi imannya lemah. Mengapa? Karena sedikit sekali berdoa kepada Allah. Makin banyak doa, makin dicintai Allah. Karena doa itu adalah ad-du'a huwal ibadah. Walaupun hadis lainnya ada yang lemah, ad-du'a mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Banyak yang bisa digerakkan, diubah oleh Allah dari satu takdir ke takdir lain, justru dengan memperbanyak doa. Dan orang yang jarang berdoa, itulah orang yang dianggap sombong atau takabur. Hadirin sekalian, kita memerlukan pertolongan Allah setiap saat. Apa yang harus kita minta? Yang pertama adalah minta ampunan. Karena selama ini kita selamat hanya karena Allah menutupi aib kita. Kalau saja kita berani jujur, sangat tidak layak kita berada di sini. Kita ini manusia bergelimang dosa yang hanya ditutupi saja oleh Allah aib kita. Allah tahu sholat kita tidak pernah khusyuk. Allah tahu amal kita tidak pernah ikhlas, sedikit sekali. Allah menyaksikan kita jarang sekali menyentuh Al-Quran. Kalaupun menyentuh sering banyak riak. Allah tahu kita kikir sekali menafkahkan harta, kita tidak membayar zakat, kita hanya memberi sisa-sisa saja. Allah tahu mata yang berzina, Allah tahu tubuh yang bergelimang maksiat, Allah tahu yang memakan harta haram. Allah menyaksikan semua perbuatan kita. Dan
pasti perbuatan itu akan kembali kepada kita. Inilah saatnya hadirin, kita mohon sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu minta ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun. Kita juga harus memperbanyak doa untuk orang tua kita. Tidak ada balas budi yang lebih dahsyat selain meminta kepada Allah agar orang tua diselamatkan. Selama ini apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat untuk orang tua? Tapi di tempat ini kita bisa berdoa dan Allah kuasa mengampuni dosa ibu bapak kita. Tidak inginkah melihat ibu bapak kita bahagia? Tidak inginkah melihat ibu bapak kita husnul khotimah? Tidakkah kita rindu ibu bapak kita bisa tersenyum di surga? Doa adalah bagian kekuatan. Maka manfaatkanlah doa ini sebaik-baiknya. Hadirin sekalian, ingatlah keluarga keturunan kita.